Kembalinya Dewa Perang bab 1671-1680. Novel Tun. Bab 1671. Apa itu? Tumpahan. Semua orang menoleh untuk menatap West Skylord dengan penuh harap. West Skylord menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan, senjata mereka dimaksudkan untuk membunuh prajurit kelas tertinggi, jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan Energizer untuk orang biasa. Ya, senjata itu digunakan untuk membunuh prajurit kelas tertinggi. Bagaimana dengan itu? Sisanya bingung. Kita bisa berpura-pura menjadi prajurit kelas tertinggi palsu dan menarik perhatian mereka, jadi mereka akan menggunakan semua energi mereka pada orang yang salah. Dengan begitu, kita bisa membalikkan keadaan. Semua orang menarik napas tajam pada rencananya. Setelah perenungan singkat, mereka memutuskan bahwa itu adalah rencana yang hebat. Mereka bisa menggunakan orang lain sebagai umpan untuk membuang Energizer musuh. Dengan begitu, prajurit kelas tertinggi Erudia akan aman dan melanjutkan untuk menyerang musuh. Namun, ada masalah. Siapa yang akan menjadi umpan untuk menarik senjata untuk menyerang mereka? Senjata itu cukup kuat untuk menghancurkan prajurit kelas tertinggi, apalagi pejuang dari peringkat lain. Dengan kata lain, umpan akan berakhir sebagai umpan meriam. Selama sepersekian detik, semua orang terdiam saat mereka menyadari satu dilema itu, siapa yang akan menjadi umpan. Mereka yang memilih untuk datang ke pertempuran tidak takut mati, tetapi mereka harus mati untuk tujuan yang benar. Mereka ingin mati saat bertarung melawan musuh daripada mati sebagai umpan. Keheningan panjang terjadi. Saat itu, Tuan Langit Utara dan yang lainnya bertukar pandang sebelum mengumumkan, bencana mengambil tantangan. Kami sudah mendapatkan intel dan mengetahui penyebaran musuh, jadi sekarang kami akan mengalihkan perhatian mereka. 4 tuan siap untuk mengorbankan hidup mereka. Mereka akan menjadi umpan, membuat senjata super membuang Energizer untuk menghancurkannya. Kawan-kawan, bagus sekali. Floyd dan yang lainnya mengacungkan jempol. 4 raja tahu itu adalah jalan yang tidak bisa kembali, tetapi mereka tidak punya pilihan. Pasti ada korban dalam perang. Kami akan berpura-pura menjadi petarung kelas tertinggi. Aku percaya senjata super itu mampu mendeteksi aura petarung kelas tertinggi, jadi kita perlu memiliki aura itu agar senjata itu bisa menargetkan kita. Tuan Langit Utara menyatakan. Itu mudah, serahkan pada kami. Setelah beberapa waktu, ribuan anggota The Calamity dilengkapi dengan aura pejuang kelas tertinggi untuk sementara waktu. Hanya West Skylord dan tim intelijennya yang dikeluarkan dari misi. Awalnya, dia ingin bergabung dengan yang lain, tetapi 3 lord lainnya menolak permintaannya. Dia harus tinggal untuk tujuan lain. Kawan-kawan, giliran kita yang berkorban untuk negara. Kami bertiga akan menjadi pemimpin. Apakah kamu takut? Tanya Dewa Langit Timur. Tidak, kami tidak takut. Sisanya meraung. Baiklah, atas perintahku, lepaskan topengmu sekarang. Dia memesan. Semua orang segera melepas topeng mereka atas perintah itu. Selain Forlord, ini adalah pertama kalinya anggota The Calamity lainnya melepas topeng mereka. Sejak bergabung dengan The Calamity, mereka ditugasi untuk memakai masker setiap saat. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupa anggota lainnya. Mereka harus menjalani kehidupan rahasia tanpa menunjukkan diri mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Secara alami, mereka berharap bisa melepas topeng mereka suatu hari dan menjalani kehidupan biasa. Hari itu akhirnya tiba, tetapi itu juga berarti bahwa kematian sedang menunggu mereka. Bab 1672. Terlepas dari itu semua, wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Senyuman itu merupakan perpaduan antara kepolosan dan kemenangan. Bertentangan dengan sikap sedih yang diharapkan orang lain dari mereka, kelompok itu agak bersemangat pada pergantian peristiwa. Mereka akhirnya bisa mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya kepada orang lain. Tolong ingat wajah dan namaku, Erudia. Saya Eren Piek dari Kota Emas di Barat Laut. North Skylord adalah yang pertama berlari keluar. East Skylord mengikuti di belakangnya. Saya Armin Momoa dari Kota Verlake di Timur Laut. Kemudian, South Skylord mengikuti jejak mereka dan berseru, saya Roderick Artlet dari Kota Tehaven di Selatan. Bang, bang, bang. Saat mereka bertiga bergegas keluar, Deicide menargetkan mereka secara otomatis, dan mereka bertiga menghilang begitu Energizer mengenai mereka. Saudara-saudara, kalian semua telah melakukannya dengan baik. Floyd dan yang lainnya mengepalkan tinjunya saat mata mereka menjadi berkabut saat melihatnya. Sekarang giliran kita. Saya Joseph Valdez dari Summer City di utara. Saya Bradley Owens dari Yorkshire City di selatan. Dwayne Bowman dari Lake City di utara. Rayford Miller dari Kota Air Mancur di selatan. Erudia, ingat nama dan wajah kita. Mari kita bertarung, saudara-saudara. Lebih dari 1000 anggota dari The Calamity berlari ke depan. Mengingat sifat The Calamity, itu selalu mengharuskan anggota untuk tetap anonim. Oleh karena itu, profil mereka semua kosong. Tidak ada informasi latar belakang tentang mereka, juga tidak ada yang tahu nama asli mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki latar belakang atau nama. Di saat-saat terakhir mereka, semua orang mengumumkan nama mereka dan dari mana mereka berasal dengan harapan seseorang akan mengingat mereka apa adanya. Dikenal dengan nama dan latar belakang mereka yang sebenarnya adalah sesuatu yang mereka rindukan. Semua anggota The Calamity adalah pahlawan. Kalian semua bukanlah pahlawan yang tidak disebutkan namanya, dan orang-orang Erudia akan memperingati kalian semua apa adanya. Salut untuk pahlawan kita. Floyd memimpin semua untuk memberi hormat kepada mereka yang mengorbankan diri.
Lebih dari ratusan pejuang kelas tertinggi melawan balik dengan ganas, sangat mengejutkan serikat penguasa. Membunuh mereka semua, mereka sekelompok orang gila. Pertarungan mencapai persimpangan kritis, dan serikat penguasa tidak berhenti untuk mempertimbangkan alasan mengapa musuh mereka melawan balik dengan ganas. Selain itu, Deicide telah mendeteksi bahwa mereka semua adalah petarung kelas tertinggi. Membunuh mereka semua, Jared dibutakan oleh kehausannya akan darah dan memerintahkan anak buahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Deicide menembak, dan satu demi satu, para petarung kelas tertinggi meledak. Anggota The Calamity terus menekan tanpa henti saat Deicide menembaki mereka semua. Tempat itu menjadi neraka yang hidup. Floyd dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka menyaksikan rekan-rekan mereka meledak satu persatu, air mata membanjiri mata mereka. Rekan-rekan mereka pada dasarnya membuka jalan di depan untuk mereka menggunakan hidup mereka. Pengorbananmu tidak akan sia-sia, Floyd berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Siluet meledak menjadi banyak darah sampai yang terakhir dari rekan mereka jatuh. Darah metalik memenuhi udara saat banyak nyawa dikorbankan. Sayangnya, Deicide kehabisan Energizer. Tuan, kami kehabisan Energizer. Namun, tidak ada satupun dari 900 petarung kelas tertinggi yang berhasil selamat. Senyuman mereka di wajah Jared setelah mendengar berita itu. Sepertinya mereka tidak menganggap serius Deicide berhargaku. Saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan terhadap tentara sekutu kita sekarang setelah semua 900 pejuang kelas tertinggi mereka telah terbunuh. Petik 2. Persatuan Penguasa, maju terus. Setelah mendapatkan berita bahwa semua pejuang kelas tertinggi telah terbunuh, tentara sekutu serikat penguasa melancarkan serangan mereka. Saudara-saudara kita dari The Calamity telah jatuh. Sekarang giliran kita. Floyd memancarkan aura pembunuh pada saat itu. Bab 1673. Semua orang di pihak Erudia merasa dirugikan. Mereka hanya bisa berdiam diri saat rekan-rekan mereka menyerang dengan berani menuju kematian mereka. Mereka semua bersumpah bahwa mereka akan membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang gugur. Atas perintahku, semuanya, diam di tempat. Kami akan menyerang ketika musuh sudah dekat. Floyd memerintahkan. Dengan asumsi bahwa Erudia tidak memiliki banyak petarung kelas tertinggi untuk membela diri, Ruling Union terus maju tanpa rasa takut. Mereka pikir mengalahkan Erudia akan menjadi hal yang mudah karena rintangan terbesar telah dihilangkan. Meskipun mereka telah menghabiskan semua Energizer, mereka yakin bahwa serangan itu akan mampu menaklukkan Warzone di timur Erudia. The Ruling Union bahkan berharap mereka bisa sampai ke Auckland City tanpa hambatan. Menaklukkan kota Auckland akan berarti kemenangan bagi mereka. Mereka semua sudah mabuk dalam kemenangan yang mereka bayangkan. Segera, mereka mencapai titik di mana kedua pihak akan bertabrakan dalam pertempuran jarak dekat. Membunuh mereka semua. Di bawah komando Floyd, semua orang maju dalam pertempuran dengan Ruling Union. Puff, puff. Darah berceceran di mana-mana karena semakin banyak tentara dari Ruling Union jatuh. Beberapa petarung kelas tertinggi telah menghemat energi mereka, dan ketika saatnya tiba, mereka melancarkan serangan habis-habisan ke Ruling Union, membuat musuh mereka terkejut. Ruling Union segera menyadari bahwa kemungkinan itu tidak menguntungkan mereka seperti yang mereka pikirkan. Apa, bagaimana mereka masih memiliki begitu banyak petarung kelas tertinggi? Berapa banyak petarung kelas tertinggi yang mereka miliki? Apa yang baru saja terjadi? Serikat penguasa mundur setelah menderita kerugian besar, setelah menyadari bahwa Erudia sebenarnya memiliki sumber daya yang cukup dan pejuang kelas tertinggi untuk mempertahankan diri. Itu adalah jebakan. Mereka membodohi kita. Mereka pasti menggunakan beberapa pion untuk membodohi kita agar menghabiskan semua Energizer kita. Semua petarung kelas tertinggi mereka masih ada. Jared dan anak buahnya akhirnya bergulat dengan situasi yang sebenarnya, tetapi sudah terlambat. Ruling Union menderita kerugian besar, dan Floyd telah membuat kemajuan yang cukup bagus bersamanya, memaksa musuh untuk mengakui kekalahan. Para pejuang yang ditempatkan di zona perang timur Erudia bersemangat pada pergantian peristiwa yang menguntungkan. Pembohong, mereka semua sekelompok pembohong. Jared sangat marah. Musuhnya telah menggunakan tipuan sederhana untuk membodohinya agar menghabisi semua pion di tangannya. Dia tahu kartu asnya hilang. Lee Jongbuk dan pejabat tinggi lainnya jengkel mendengar berita itu. Mereka mengira bisa menaklukkan timur setidaknya tanpa banyak kesulitan. Namun, prospek mereka tidak terlihat bagus. Mengingat Floyd dan keganasan anak buahnya, Ruling Union tidak memiliki peluang. Mereka telah memastikan bahwa penghalang pertahanan ketiga sulit untuk dilampaui. Kabar baik dari zona perang timur menyebar seperti api ke seluruh Erudia, menyemangati semua orang untuk terus berjuang. Barat adalah basis terbesar serikat penguasa. Oleh karena itu, Erudia telah mengirim pasukan terbaiknya untuk berperang melawan pasukan serikat penguasa yang ditempatkan di barat. Pasukan keluarga kuno elit medis adalah gerombolan yang paling tidak tertib, dan mereka didorong oleh kepentingan mereka sendiri tanpa moral untuk dibicarakan. Oleh karena itu, mereka terpaksa mundur di bawah serangan Erudia karena mereka menderita kekalahan yang monumental. Penghalang pertahanan ketiga turun sementara penghalang pertahanan keempat nyaris tidak bertahan. Sementara itu, di utara. Utara memiliki keunggulan geografis alami dan masih bertahan. Namun, mereka kalah jumlah dengan bakat luar biasa, yang semuanya bisa menyulap salju dan es dari ketiadaan. Pada akhirnya, penghalang pertahanan ketiga utara tidak tahan. Namun, utara masih mengungguli barat. Sementara itu, di selatan, penghalang pertahanan ketiga telah runtuh juga.
Penghalang pertahanan keempat adalah antara laut dan darat. Jika mereka tidak dapat mempertahankan garis untuk penghalang pertahanan keempat, Ruling Union akan dapat mendaratkan tanah mereka, menghasilkan kekalahan total dari selatan. Tepat ketika mereka kehabisan akal, Levi tiba dengan 400.000 pasukannya tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Semuanya, atas perintahku, menyerang. Levi memerintahkan anak buahnya untuk menyerang setelah mencapai perbatasan laut. Bab 1674. Tak perlu dikatakan, semua prajurit yang ditempatkan di selatan bingung. Mereka telah menahan wilayah mereka selama ini. Meskipun upaya terbaik mereka, penghalang ketiga masih dipukul. Bagaimanapun, laut adalah keahlian Ruling Union. Senjata paling mematikan Erudia tampaknya tidak berdampak pada mereka. Kesenjangan antara Erudia dan musuh terlalu besar untuk mekanisme pertahanan Erudia untuk memainkan perannya. Namun, Levi membawa anak buahnya dan memerintahkan untuk menyerang segera. Apakah dia sudah gila? Tuan, Anda tidak bisa serius. Musuh yang maju, mengapa kita tidak membela diri dan memilih untuk maju saja? Mereka semua bingung dengan apa yang coba dicapai Levi. Levi mendengus. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih seluruh zona perang selatan. Kalian semua harus mendengarkanku. Kenapa harus kita? Selatan selalu berada di bawah komando National Guardian. Bagaimana kami bisa menerima kata-kata Anda begitu saja? Seseorang di antara kerumunan memprotes Levi. Tidak ada yang menganggap pria itu serius saat itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah petarung kelas tertinggi. Tidak peduli berapa banyak orang yang dibawa Levi. Dragonites telah mendelegasikan wewenang atas selatan kepada penjaga nasional, Kai Visser. Kai berasal dari Pulau Safir. Pulau Safir penuh dengan petarung kelas tertinggi. Seperti halnya Poseidon dan anak buahnya, mereka adalah manusia laut. Setelah permintaan proaktif Dragonites dan keuntungan yang dijanjikan, orang-orang Pulau Safir akhirnya bergabung dengan barisan Dragonites. Pemimpin Pulau Safir, Kai bahkan ditunjuk sebagai salah satu dari 4 penjaga nasional. Di mana dia? Panggil Kai sekarang. Katakan padanya bahwa Levi Garrison memintanya. Tak lama kemudian, Kai, yang mengenakan seragam petarung, berjalan ke samping diapit oleh sekelompok petarung. Siapa yang mencariku? Nada bicara pria itu arogan, dan wajahnya tanpa ekspresi. Aku yang mencarimu. Saya mengambil alih segala sesuatu di selatan. Setiap orang harus mendengarkan saya, dan itu termasuk Anda. Levi tidak bertele-tele dan langsung memerintahkan Kai. Tak perlu dikatakan, ucapannya membuat bawahan Kai bingung. Dia pikir dia siapa? Siapa kamu? Bagaimana Anda bahkan memenuhi syarat untuk memerintahkan kami? Kai membentak sambil memelototi Levi. Saya Levi Garrison, Raja Mahkota. Saat itulah Levi mengungkapkan identitasnya. Ah, jadi kamu adalah Raja Mahkota. Aku mengenalmu. Anda berpikir untuk mempertahankan tempat dengan sedikit orang yang Anda bawa. Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda hadapi? Petik 2. Kai melemparkan tatapan mengejek ke Levi meskipun Levi baru saja mengungkapkan identitas aslinya. Jumlah kepala tidak berarti apa-apa dalam pertempuran jika Anda hanya memiliki tentara yang tidak terampil. Orang-orang ini akan menjadi umpan meriam dalam menghadapi musuh yang kuat. Siapa bilang aku akan mempertahankan tempat itu? Ku bilang kita harus melancarkan serangan. Kai dibuat terdiam. Apakah dia sudah gila? Serahkan otoritasmu dan berada di bawah perintahku. Levi menggonggong. Ya, Raja Mahkota sangat kuat, tapi aku belum pernah mendengar apapun tentang penjaga nasional yang harus mematuhimu. Kemudian, Kai menyeringai ketika dia mengingat sesuatu. Apakah kalian tidak akan melancarkan serangan? Biarkan kami memberi jalan bagi kalian sehingga kalian dapat meluncurkan serangan dengan mudah. Kai melanjutkan dengan mengejek, tugas kita adalah mempertahankan tempat ini. Jika Anda tidak menyadarinya, saya ingin mengingatkan Anda bahwa musuh kita adalah tantangan yang cukup besar. Pria itu hendak mengusir Levi, tetapi dia berubah pikiran setelah memikirkannya. Mengirim Levi dan anak buahnya ke medan perang bukanlah ide yang buruk sama sekali. Saya tidak akan rugi apa-apa dan malah mendapatkan segalanya. Melihat Levi memiliki 400.000 tentara bersamanya, secara alami akan memakan waktu lama bagi musuh untuk membunuh mereka semua. Pada dasarnya, dia akan memberi kita waktu yang berharga. Kai tidak akan rugi apa-apa ketika Levi dan anak buahnya rela menyerahkan hidup mereka untuk memberinya waktu. Tentu saja, Levi tidak menyadari apa yang sedang bermain di pikiran Kai. Yang mana, mantan menjawab, oh, saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Lagi pula dia tidak menaruh harapan pada kelompok yang tidak berguna itu. Lebih baik aku membawa anak buahku untuk melancarkan serangan habis-habisan. Pada akhirnya, Kai membuka penghalang pertahanan keempat untuk membiarkan Levi dan anak buahnya melewatinya. Bab 1675. Kai dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan Levi dan anak buahnya melewati penghalang pertahanan keempat dan masuk ke wilayah musuh. Betapa sekelompok orang gila, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Kai menyeringai. Ya, para idiot itu bangga dengan misi bunuh diri mereka. Mereka tidak perlu pergi jauh. Monster bawah air musuh akan melahap mereka semua bahkan sebelum mereka mencapai sisi lain. Para petarung dari Istana Poseidon tidak hanya unggul dalam pertempuran laut, tetapi mereka juga memiliki sejumlah monster bawah air untuk keuntungan mereka. Melepaskan monster akan membawa kerusakan besar ke selatan Erudia. Bahkan para petarung kelas tertinggi berada di bawah kekuasaan monster-monster itu. Oleh karena itu, manusia biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan melawan makhluk-makhluk itu. Biarkan mereka, mari kita fokus pada perjuangan kita sendiri.
Kita hanya perlu menunggu dan menonton pertunjukan yang bagus. Kai terkekeh. Bagi mereka, Levi pada dasarnya membawa anak buahnya dalam misi bunuh diri. Mereka memperhitungkan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang bisa keluar hidup-hidup. Segera, Levi dan pasukannya mencapai persimpangan antara penghalang pertahanan ketiga dan keempat. Nonaktifkan semua telekomunikasi di seluruh selatan. Saya tidak ingin ada berita keluar dari sini. Memahami, perintah Levi. Ya Pak, kami akan memblokir semua sinyal telekomunikasi dan memastikan bahwa pergerakan di luar warzone dibatasi. T-3 menit untuk menonaktifkan semua sinyal telekomunikasi di selatan. Tak seorang pun di luar selatan akan tahu apa yang telah terjadi di sini. Pemblokiran sinyal telekomunikasi diterapkan ke semua orang di selatan, termasuk musuh. Itu semua adalah bagian dari rencana Levi. Dia tidak bisa mengambil risiko membiarkan orang luar tahu apa yang telah terjadi di selatan, termasuk pengungkapan kekuasaannya. Kalau tidak, dia akan kehilangan elemen kejutan ketika berhadapan dengan serikat penguasa atau siapapun di Erudia, dalam hal ini. Dia berencana untuk meluncurkan serangan siluman di 3 zona perang lainnya setelah dia selesai di selatan. Jadi, dia harus memblokir semua sinyal di selatan untuk tetap berada di atas rencananya sendiri. Tuan, kita sudah selesai. Seberapa jauh musuh dari kita? Tanya Levi. Musuh terdekat hanya berjarak 5 mil, dan mereka mendekat dengan cepat. Radar kami telah merasakan pergerakan besar di laut dalam. Benda tak dikenal mendekat dengan cepat. Meskipun sinyalnya sangat lemah, itu tidak hilang tanpa terdeteksi. Petik 2. Bibir Levi melengkung menjadi senyuman setelah mendengarkan laporan tersebut. Itu adalah monster bawah laut yang meneror rekan kita. Mereka unggul dalam menutupi jejak mereka, tetapi energi mereka masih akan ditangkap oleh radar kami. Kami memiliki teknologi modern untuk berterima kasih untuk ini. Sebagian besar garis depan adalah seniman bela diri. Mereka telah memilih untuk meninggalkan senjata dan tentara modern dan kembali ke pertarungan tangan kosong sebagai gantinya. Mereka luar biasa kuat, sedemikian rupa sehingga mereka menolak teknologi modern. Beberapa bahkan membenci penggunaan teknologi modern. Namun, senjata dan tentara yang dimodernisasi memang memiliki kelebihan, dan jika digunakan, dapat mengubah arus dalam pertempuran. Misalnya, monster bawah air yang tidak terdeteksi oleh Kai dan orang-orangnya telah menyebabkan kerugian serius bagi mereka. Namun, itu adalah cerita yang berbeda bagi Levi dan pasukannya karena mereka telah melihat makhluk-makhluk itu datang dengan radar. Karena itu, Levi berencana untuk membiarkan Kai dan anak buahnya belajar pelajaran yang baik dalam pemanfaatan teknologi modern di medan perang. Dia ingin menyampaikan pesan bahwa tentara sederhana dapat memanfaatkan kekuatan teknologi modern untuk menang atas seniman bela diri elit. Levi tersenyum. Ketika mereka 2 mil jauhnya, beri mereka hadiah besar. Target telah memasuki radius 2 mil. Levi memerintahkan, api. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak torpedo didorong menuju sasaran di perairan dalam. Bab 1676. Untuk memusnahkan semua monster bawah air sekaligus, Levi telah memerintahkan anak buahnya untuk mengerahkan banyak torpedo ke laut. Sementara itu, jauh di dalam laut, banyak monster bawah air yang aneh maju dengan kecepatan penuh. Mematuhi perintah para penjinak binatang buas di Istana Poseidon, monster-monster itu memperbesar dengan kecepatan penuh, mengancam akan menggerogoti segala sesuatu yang menghalangi mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, suara aneh menuju ke arah monster. Ada lampu redup berkedip di atas mereka. Torpedo melaju ke arah monster dengan kecepatan penuh, tapi monster itu lincah dalam gerakan mereka. Mereka belum pernah melihat torpedo seperti itu, dan reaksi pertama monster saat melihat torpedo adalah menelan mereka semua. Bang, bang. Monster melahap torpedo dengan penuh semangat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, semua torpedo meledak di perut monster. Pada saat yang sama, torpedo yang tak terhitung jumlahnya masih menuju ke arah mereka. Torpedo itu bukan tanpa tujuan. Semuanya dipasang dengan sensor yang ditargetkan pada monster bawah air. Ledakan. Jauh di dalam laut, ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya bergemuruh. Meskipun monster-monster itu sangat besar dengan perut seperti baja, itu masih belum bisa menandingi torpedo nuklir skala kecil yang Levi telah luncurkan untuk melawan mereka. Tubuh monster meledak satu persatu dari benturan. Levi telah memerintahkan 6 peluncuran torpedo terus-menerus untuk memusnahkan semua monster yang bersembunyi jauh di dalam laut. Misi kami berhasil, kami telah sepenuhnya memusnahkan semua monster. Semua orang bersorak setelah mendengar kabar baik itu. Atas perintahku, kami menyerang saat mereka lengah. Bersiaplah, jet tempur dan kapal perang. Kita harus menghindari pertarungan tangan kosong dengan seniman bela diri dengan cara apapun. Fokuslah untuk melawan mereka dengan senjata modern. Levi memerintahkan pasukannya untuk maju. Sementara itu, Kai dan yang lainnya fokus penuh pada situasi garis depan. Apa yang sedang dilakukan para idiot itu? Penjaga nasional, mereka benar-benar melancarkan serangan. Sungguh sekelompok idiot. Petik 2. Kai menggelengkan kepalanya. Terlalu muda, terlalu naif, kurasa. Mereka akan kehilangan setidaknya 100.000 orang karena monster bawah air itu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Levi praktis telah memusnahkan semua monster. Sementara itu, armada kapal yang tak terhitung jumlahnya berlayar di laut. Ada banyak sekali armada modern dan kuno. Banyak musuh bersembunyi di bawah air. Pasukan laut utama dari serikat penguasa terdiri dari pasukan dari Istana Poseidon.
Mereka adalah kekuatan dinamis misterius yang bermain di lautan, dan kebanyakan dari mereka adalah petarung kelas tertinggi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penguasa lautan. Mereka diapit oleh sejumlah prajurit yang bersiap untuk mendarat karena semua yang ada di laut akan berada di bawah yurisdiksi Istana Poseidon. Mereka akan berubah menjadi kelompok orang lain setelah mendarat. Monster bawah laut seharusnya menyerang mereka sekarang. Ya itu betul, saya tidak bisa merasakan mereka sekarang, jadi sangat mungkin mereka menggigit kepala mereka. Petik 2. Kita harus menghancurkan penghalang pertahanan keempat dan kelima Erudia sebelum fajar. Akan mudah untuk mendarat saat itu, dan Erudia Selatan akan mudah untuk diambil. Serikat penguasa mencibir penuh kemenangan. Mereka semua berpikir bahwa kemenangan sudah menjadi buah yang menggantung bagi mereka. Mereka percaya Erudia tidak akan mampu menjaga diri mereka sendiri. Bas dengung-dengung. Tiba-tiba, gelombang kejut yang menakutkan datang dari perairan dalam. Para petarung kelas tertinggi memiliki firasat yang lebih kuat tentang kedatangannya. Semua warna terkuras dari wajah mereka. Bab 1677. Apakah monster itu kembali? Itu adalah pertanyaan pertama yang muncul di sebagian besar orang dari Istana Poseidon. Gerakan yang baru saja mereka rasakan adalah tipikal monster bawah air setiap kali mereka mencoba menjinakkan binatang buas. Tidak, ini adalah gelombang energi yang aneh. Menembak. Ledakan. Saat berikutnya, senjata aneh ditembakkan dari perairan dalam dan meledak ketika mendekati permukaan laut. Ledakan. Retakan. Ratapan kesakitan dan suara tulang yang retak memenuhi udara saat area itu dibom karpet hingga area itu dilalap api yang mengamuk. Armada kapal yang tak terhitung jumlahnya hancur karena dampaknya. Hanya petarung kelas tertinggi yang bisa menahan momentum dari ledakan. Karena kepadatan armada yang tinggi di laut, Ruling Union menderita korban yang menghancurkan. Bahkan beberapa petarung kelas tertinggi tidak luput dari berbagai tingkat luka. Kami telah mencapai target. Sementara itu, di pihak Levi, semua orang bersorak keras. Tuan, Anda brilian. Semua orang melemparkan tatapan kagum pada pria itu. Levi hanya memerintahkan kapal selam untuk menembak di perairan dalam untuk mengalihkan perhatian para petarung kelas tertinggi, yang dengan cepat mendeteksi kelainan apapun. Meskipun terlalu cepat untuk diambil oleh orang biasa, petarung kelas tertinggi tidak akan kesulitan memahami pergerakan senjata. Akibatnya, mereka akan bisa keluar dari radar sebelum ledakan menghujani mereka. Akan sulit untuk memusnahkan mereka bahkan dengan senjata berpresisi tinggi dan berkemampuan GPS. Oleh karena itu, sebagian besar senjata modern tidak berguna melawan seniman bela diri. Namun, tubuh mereka tidak terkalahkan oleh setiap senjata modern. Senjata nuklir adalah kriptonite mereka. Namun, akan sulit untuk menargetkan petarung kelas tertinggi karena mereka lincah dan gesit dalam gerakan mereka. Mudah bagi mereka untuk menghindari senjata yang ditargetkan pada mereka. Meskipun tubuh mereka rentan terhadap senjata nuklir, akan mudah bagi para pejuang untuk melarikan diri dari zona ledakan. Akibatnya, mereka juga tidak terintimidasi oleh senjata nuklir. Oleh karena itu, kunci untuk memusnahkan petarung kelas tertinggi adalah untuk dapat memukul mereka dengan cara yang tidak mungkin mereka hindari. Daisy DeJaret adalah salah satu contohnya. Sangat tidak mungkin bagi petarung kelas tertinggi untuk melarikan diri begitu Daisy menargetkan mereka. Levi telah menggunakan taktik yang sama dan menggunakan tembakan kapal selam sebagai pengalih perhatian. Gelombang kejut energi besar jauh di dalam air sudah cukup untuk mengalihkan perhatian para seniman bela diri dari menyadari apa yang sebenarnya akan terjadi pada mereka. Taktik itu berhasil. Bas dengung-dengung. Ledakan yang datang dari laut baru saja mereda ketika sebuah jet tempur muncul di udara untuk mengebom seluruh area, tanpa menyisakan waktu bahkan bagi para petarung kelas tertinggi untuk merespons. Ribuan jet tempur menghujani pasukan Ruling Union. Bum bum bum. Tidak hanya itu, sebuah kapal perang siap menembak dari jarak yang cukup jauh. Senjata diarahkan ke area tertentu. 3 pasukan terkuat di Erudia sepenuhnya dalam kendali Levi. Dia memiliki keunggulan dipersenjatai dengan senjata terbaik, yang semuanya ditembakkan pada saat yang sama, mendatangkan malapetaka di Ruling Union. Putaran serangan telah memusnahkan hampir semua seniman bela diri, kecuali mereka yang berasal dari kelas tertinggi. Namun, para petarung kelas tertinggi kesal karena mereka bahkan tidak bisa melawan karena mereka bahkan tidak bisa menunjukkan dengan tepat keberadaan musuh mereka. Satu-satunya jet tempur yang terlihat jelas tergantung di udara. Levi memimpin anak buahnya dan hanya menggunakan satu putaran serangan agresif untuk membasmi hampir 2/3 musuhnya. Mundur, Istana Poseidon segera menyadari bahwa mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan segera memerintahkan mundur. Mereka akan menderita kerugian yang bahkan lebih dahsyat jika mereka tidak sepenuhnya memahami situasinya. Mundur, bisakah kamu melakukannya sekarang? Seringai iblis muncul di wajah Levi. Bab 1678. Levi adalah panglima perang, dan dia telah melihat situasi seperti itu berkali-kali sampai dia bisa mengantisipasi langkah lawannya selanjutnya. Benar saja, semuanya berada dalam kendalinya, dia sudah memblokir jalan pihak lain untuk mundur. Tidak mungkin bagi mereka untuk mundur sekarang. Atas perintahku, majulah, perintah Levi. Tidak hanya itu, pasukan rahasianya dan para pejuang elit dari 4 keluarga besar dikerahkan secara strategis sesuai rencananya. Apa-apaan, sungguh pertempuran yang intens. Petik 2. Pertempuran skala ini benar-benar sesuatu yang mengejutkan. Pertempuran semacam ini benar-benar sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Levi telah memblokir semua telekomunikasi di wilayah tersebut.
Oleh karena itu, Kai dan anak buahnya tidak tahu apa yang terjadi di garis depan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa pertempuran sengit sedang terjadi tepat di depan mata mereka. Ayo bersiap untuk bertarung. Levi dan anak buahnya benar-benar di sini untuk memberi kita waktu yang serius. 400.000 pasukannya setidaknya akan bertahan 1 hari penuh, kan? Kai terkekeh. Sementara itu, Istana Poseidon dengan tergesa-gesa menarik mundur pasukannya. Bukan karena mereka tidak cocok untuk pertempuran. Mereka hanya dilumpuhkan oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Pertempuran di mana mereka bahkan tidak bisa menentukan musuh mereka bukanlah dorongan moral bagi pasukan mereka sendiri. Apakah senjata modern begitu menghancurkan? Kami telah kehilangan hampir 2/3 dari orang-orang kami. Semua orang terperangah karena mereka belum pernah mengalami kerugian yang begitu besar. Saya tidak tahu senjata modern bisa melukai saya. Keluh seorang petarung kelas tertinggi. Kali ini, bahkan petarung kelas tertinggi mengalami cedera karena mereka terlalu padat. Mundur dulu, kami akan memikirkan comeback nanti. Hubungi markas segera. Saat mereka meraba-raba untuk menghubungi markas mereka, mereka menyadari bahwa tidak ada sinyal. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, para pejuang ruling Union di garis depan diserang. Jumlah korban sangat mengejutkan karena darah yang berceceran menodai lautan. Banyak petarung kelas tertinggi menuju ke sini. Poseidon berteriak saat merasakan bahwa para pejuang elit di ujung Levi sedang menuju ke arah mereka. Penyergapan dilakukan oleh pasukan rahasia yang telah dilatih Levi. Hanya ada beberapa dari mereka, tetapi mereka semua adalah petarung kelas tertinggi. Ditambah dengan strategi pertempuran Levi, pasukan rahasia telah mengantisipasi pasukan serikat penguasa pada rute mundur mereka. Serangan mendadak itu membuat musuh panik. Itu menambah garam pada luka kerugian yang sudah sangat besar yang diderita oleh serikat penguasa sebelumnya sehingga mereka bahkan tidak berani maju lebih jauh. Pasukan rahasia Levi tidak berlama-lama setelah musuh terlalu terintimidasi untuk maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, Istana Poseidon mengalami serangan tembakan meriam lagi, setara dengan serangan putaran pertama. Sepertinya Levi akan habis-habisan kali ini. Dia telah mengerahkan semua pasukan darat, laut, dan udara untuk menghujani serangan ke kiri dan kanan musuh. Istana Poseidon disambar petir oleh serangan mendadak itu. Di bawah serangan tanpa henti, yang bisa mereka lakukan hanyalah mundur ke zona khusus. Tentu saja, ini juga sesuai dengan rencana Levi. Dia telah merencanakan untuk memotong rute mundur mereka untuk memaksa pasukan yang tersisa dari serikat penguasa ke dalam zona khusus. Kemudian, dia akan menangkap mereka semua sekaligus. Pasukan yang tersisa sebagian besar terdiri dari para pejuang kelas tertinggi. Dia tahu bahwa senjata biasa bisa melukai tetapi tidak membunuh mereka. Oleh karena itu, Levi berencana untuk memusnahkan mereka semua menggunakan senjata khusus setelah mereka semua berkumpul di zona tersebut. Senjata itu setara dengan senjata nuklir yang dirancang khusus untuk membunuh pejuang kelas tertinggi. Tuan, haruskah kita melepaskan senjata penghancur nomor 1, 2, dan 3? Berwenang, perintah Levi. Bab 1679. Pada saat itu, pasukan utama yang dipimpin oleh Poseidon dipaksa ke area tertentu di bawah gangguan terus-menerus. Ada sekitar 1.500 dari mereka, dan mayoritas adalah prajurit kelas tertinggi. Lagi pula, sangat jarang menemukan prajurit kelas tertinggi di laut. Jumlah mereka yang banyak sudah cukup menakutkan. Kenapa aku punya perasaan aneh? Satu demi satu, prajurit kelas tertinggi mengalami firasat buruk. Selamat tinggal. Saat Levi selesai melambai, senjata penghancur itu ditembakkan. Prajurit Poseidon sudah melihat bahaya yang akan menghampiri mereka. Ledakan. Saat berikutnya, bumi bergetar. Rasanya seolah-olah langit bergetar. Dampaknya di laut bahkan lebih buruk. Suara gemuruh yang mengerikan datang dari dalam. Pish, pish. Air laut bergejolak seperti air mendidih. Astaga. Tiba-tiba, kilatan api muncul tinggi di udara. Mereka melihat bola api terbang ke arah mereka, langit bersinar seterang siang hari. Semua orang mulai panik, termasuk para prajurit kelas tertinggi. Senjata itu bergerak cepat, dan jangkauannya luas. Sudah terlambat bagi mereka untuk berlindung. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri sejauh puluhan mil, mereka masih berada dalam jangkauan pengeboman. Ledakan. Senjata penghancur itu jatuh saat ribuan orang menyaksikan. Itu meledak saat terkena dampak. Bola api meluas tanpa batas dan sepenuhnya menelan seluruh area. Rasanya seperti akan menelan seluruh dunia. Dampaknya begitu keras sehingga semua orang kehilangan indera pendengaran untuk sesaat. Aspek yang paling menakutkan adalah permukaan laut. Itu telah berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap, bertonton air laut menguap, dan permukaan laut turun drastis. Sebuah lubang yang dalam seukuran kota kecil terbentuk. Dampaknya bahkan telah mencapai ribuan mil jauhnya. Semua makhluk hidup dalam jarak 10.000 mil sekarang telah punah. Bangkai mereka mengambang di permukaan laut. Bahkan, sebagian besar dari mereka telah menghilang seketika. Ledakan. Gelombang kejutnya bahkan lebih buruk. Itu menyebar dengan cepat, dan bahkan Kai Visser, seorang prajurit kelas tertinggi yang berbasis di penghalang pertahanan keempat, bisa merasakannya. Gelombang kejut hampir menjungkir-balikan basis pertahanan mereka. Apa ini? Dampaknya terlalu besar. Semua orang terguncang. Apa yang sedang terjadi? Ground Zero juga merupakan tempat berkumpulnya para prajurit kelas tertinggi. Itu mengalami pukulan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Astaga! Astaga!
Astaga! Di bawah kekuatan luar biasa dari senjata semacam itu, bahkan prajurit kelas tertinggi tidak dapat menahannya. Sejumlah besar dari mereka terluka parah. Mereka yang terkena langsung berubah menjadi tidak lebih dari bintik. Segera, laut berubah menjadi merah, dan bersama dengan nyala api di permukaan, mereka membentuk pemandangan yang aneh. Pasukan Angkatan Laut dari Ruling Union menderita banyak korban. Senjata pemusnah yang dibuat khusus adalah kartu truf pamungkas dari Brigade Besi dan hanya akan digunakan pada saat yang paling kritis. Levi telah memutuskan untuk menggunakannya untuk menghancurkan musuh sekaligus tanpa mengorbankan nyawa prajuritnya dan meminimalkan korban. Kami menang, kami menang. Semua orang di sisi Levi mulai bersorak. Musuh-musuh mereka di selatan telah dipukul dengan sangat parah. Tidak, ini belum berakhir. Masih ada finalnya, Levi berteriak sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu sebagian prajurit tidak akan dihancurkan oleh senjata itu. Mengenakan biaya, bunuh musuh yang tersisa. Levi memimpin pasukan ke daerah itu dan melihat bahwa masih ada beberapa ratus orang yang selamat. Beberapa dari mereka terluka parah, dan yang lainnya kurang. Kebanyakan dari mereka dengan luka ringan adalah prajurit kelas tertinggi peringkat 6. Bab 1680. Memikirkan bahwa senjata penghancur seperti itu tidak berpengaruh pada mereka. Pemimpin mereka tidak lain adalah penguasa laut, Poseidon. Mereka memiliki total 11 prajurit kelas 6 peringkat tertinggi. Jika warga Wildefield tahu tentang ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Namun, orang tidak dapat menyangkal fakta bahwa Ruling Union memang kuat. Mereka memenangkan prajurit terkuat dari seluruh dunia. Lumayan, Anda benar-benar membunuh begitu banyak dari kami. Tetap saja, 11 dari kita akan lebih dari cukup untuk menghabisi kalian semua. Poseidon meraung, mata birunya tampak marah. Poseidon benar. Ada perbedaan yang signifikan antara prajurit peringkat 6 dan peringkat 5. Kesenjangan antara keduanya tidak terbayangkan. Sebenarnya, prajurit peringkat 6 dipuja sebagai dewa oleh prajurit kelas tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Fakta bahwa senjata yang begitu kuat telah gagal untuk menghancurkan mereka adalah indikasi yang jelas dari kekuatan besar mereka. Senyum dan kegembiraan awal pasukan Erudia menghilang seketika. Mereka tahu kematian sudah dekat jika mereka pergi ke pertempuran jarak dekat. Karena senjata itu gagal memberikan efek pada prajurit peringkat 6, mereka tidak melihat bagaimana mereka bisa mengalahkan mereka. Mereka awalnya mengira pertempuran sudah berakhir dan selesai. Siapa yang mengira itu hanya awal dari akhir? Sepertinya mereka pasti akan kalah. Saat itu, Levi tersenyum dan berkata, "Baik, serahkan mereka padaku. Sisanya dari Anda dapat melanjutkan dan membersihkan sisa-sisa. Mereka ada di seluruh lautan." Apa? Semua orang tercengang mendengar Levi mengatakan itu. Apakah dia benar-benar akan melawan semua prajurit kelas tertinggi sendirian? Apakah dia yakin? Tuan, apakah Anda bercanda? Pasukannya bingung. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Levi menjawab dengan marah. Awalnya, kami tidak berencana untuk membunuh kalian semua. Tapi beraninya orang biasa saat Anda menantang kami. Habisi mereka. Poseidon memimpin beberapa ratus prajurit kelas tertinggi, dan mereka menyerang ke arah Levi. Siapa bilang aku orang biasa? Ledakan. Begitu Levi selesai berbicara, auranya naik dengan cepat. Dia seperti naga surgawi yang telah tertidur selama ribuan tahun di dasar laut, dan dia telah terbangun. Aura pria itu mengguncang dunia dengan cara yang jauh lebih buruk daripada efek senjata penghancur dari sebelumnya. Semua orang di tempat kejadian kaget. Setiap orang dari mereka, termasuk prajurit kelas tertinggi, tidak bisa mempercayainya. Mereka bisa merasakan aura aneh, mengerikan, dan tak tertandingi yang memancar dari Levi. Sudah terlalu lama sejak seseorang bertemu dengan seorang prajurit peringkat 7. Membunuh. Levi menyerbu ke arah musuh. Kemanapun dia pergi, darah tertumpah. Dia terlalu menakutkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Membunuh, membunuh, membunuh. Mata Levi memerah. Dalam waktu singkat, tidak ada prajurit kelas tertinggi yang selamat. Dengan itu, 400.000 tentara tercengang. Raja Mahkota tetaplah Raja Mahkota. Dia sekuat sebelumnya. Mereka telah benar-benar menghancurkan musuh-musuh mereka di selatan. Setelah itu semua, pasukan Levi dikirim. Ada prajurit berkeliaran di seluruh laut. Mengikuti instruksi Levi, mereka menghindari pertempuran jarak dekat dan terpaksa menggunakan senjata modern. Diperkirakan dalam 6 jam, sisa-sisa Ruling Union akan sepenuhnya dihilangkan. Dengarkan, berikut rencananya. Levi tidak berpuas diri dan dengan cepat menyusun rencana selanjutnya. Aku ingin pergi ke tempat yang tidak pernah mereka pikirkan. Levi tersenyum. Kai, yang berada di garis pertahanan keempat, dengan cemas menunggu kabar. Logikanya, setengah dari 400.000 orang seharusnya sudah tewas sekarang. Kenapa tidak ada kabar tentangnya? Kami dalam masalah. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Datang dan lihatlah. Saat itu, ada teriakan di luar. Semua orang keluar dan melihat mayat-mayat mengambang di laut. Bersambung.